Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk di pertemuan ke-6 praktikum fisika dasar ya, di modul keempat zat dan kalor. Jadi nanti kita masih punya PR 2 modul lagi, yaitu modul keempat dan modul kelima. Insya Allah modul kelima akan dilaksanakan pekan depan. Nah, di sini saya akan mereview dan menjelaskan tentang praktikum zat dan kalor, apa saja yang dilakukan. Adapun untuk materinya secara lebih terperinci itu silahkan Anda baca kembali materi tentang zat dan kalor di materi kuliah fisika dasar. Jadi di sini saya akan langsung pakai gitu, maksudnya persamaannya, pengaplikasiannya bagaimana, seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke pendahuluan ya. Nah, jadi tujuan dari praktikum zat dan kalor ini ada 3. Yang pertama itu mampu menentukan hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Jadi di sini ada Q itu sama dengan kalor ya, Q, dan perubahan suhu. Perubahan suhu itu adalah delta T. Jadi kita ingin melihat apabila suhunya berubah, pengaruhnya itu terhadap kalor seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu menentukan hubungan antara massa zat, berarti massa zat itu adalah M ya, dengan kalor. Nah, massa zatnya itu di sini kita pakai air, jadi massa zat cair ya. Ketika massanya berubah, ketika ditambahkan atau dikurangi, hubungannya terhadap kalor itu seperti apa? Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, mampu menerapkan prinsip asas Black dan menentukan kalor lebur es. Nah, jadi di sini kita tetap mencari kalor, tapi di sini kalornya itu kalor lebur es. Jadi nanti proses mencairnya es seperti itu. Nanti kita di sini pakai sistem kalorimeter. Nah, untuk tujuannya itu ada 3. Jadi nanti prosedurnya juga ada 3, berarti satu prosedur untuk tujuan pertama, yang kedua, dan yang ketiga, seperti itu. Nah, di sini persamaannya yang dipakai itu yang mana? Jadi kalor itu kan didefinisikan sebagai energi yang ditransfer antara sistem dengan lingkungan. Nah, jadi kalor itu didefinisikan sebagai energi yang ditransfer antara sistem dengan lingkungan akibat dari adanya perbedaan temperatur. Jadi ketika saya punya benda A, suhunya berbeda dengan benda B. Ketika benda A dan benda B ini digabung, nanti dia akan mengalami kesetimbangan termal. Jadi di sini ada transfer energi. Ke sini transfer energi. Nah, energinya itu adalah energi panas. Jadi disebut dengan kalor. Nah, persamaannya itu Jadi kalor itu Q sama dengan C kali delta T. C itu di sini adalah kapasitas kalor. Q itu di sini adalah kalor dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, kapasitas kalor itu apa? Kapasitas kalor itu ini. Jadi kapasitas kalor itu adalah kalor jenis dikali massa zat. Nah, ketika massa zatnya itu air, berarti di sini kalor jenis air. Ketika massa zatnya itu dia es, berarti ketika es berarti kalor jenisnya pun kalor jenis es. Gitu. Nah, sehingga kita punya persamaan ini, Q sama dengan MC kali delta T. Nah, untuk tujuan nomor 1 dan nomor 2 ini, yaitu menentukan hubungan antara kalor
dengan perubahan suhu maupun dengan massa zat, kita pakai persamaannya ini. Q sama dengan mc kali delta T. Bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengerjakan untuk tujuan ketiga itu kan mampu menerapkan prinsip asas Black dan menentukan kalor lebur es. Jadi di sini kita pakai prinsip atau sistem wadah yang terisolasi, yaitu kalorimeter. Nah, jadi wadah yang terisolasi seperti ini ya, diasumsikan tidak ada panas yang keluar maupun panas yang masuk. Nah, di sini ada prinsip asas Black. Jadi prinsip asas Black itu Q serap sama dengan minus Q lepas, atau Q terima sama dengan minus Q keluar. Nah, ini untuk mengetahui kalor lebur es. Kalor lebur es. Nah, jadi nanti ada es, balok es ya. Balok es kita masukkan ke kalorimeter. Kemudian suhunya dia punya berapa. Nanti ditambahkan air panas. Dia punya suhunya berapa. Nanti berarti kan ketika balok tersebut disiram air panas, berarti nanti akan mengalami proses mencair. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ini contoh yang es yang mengalami peleburan ya. Jadi esnya itu misalnya minus 5 derajat Celcius mengalami peleburan sehingga esnya ada di 0 derajat Celcius. Berarti kan proses mencair. Nah, kalau misalnya dilanjutkan ke kurva ini kan ke Q3, itu berarti proses pemanasan. Seperti itu. Nah, untuk proses peleburan es atau mencairnya es, kita pakainya persamaan yang ini, Q sama dengan M kali L. Q-nya itu kalor, M-nya itu massa zat, massa es ya, maaf. Ya, massa zat yang itu kan es batu di sini, L-nya itu kalor lebur. Nah, berarti nanti yang dilihat kalor lebur zatnya itu berapa? Ini di S. Berarti kalor leburnya ada di 334 kJ per kilogram. Seperti itu. Itu untuk tujuan yang ketiga. Nah, kita masuk ke prosedur ya. Kita masuk ke prosedur apa saja yang dilakukan. Jadi untuk yang pertama itu adalah melihat hubungan kalor dengan kenaikan suhu delta T. Jadi awal mulanya itu Anda menimbang beker gelas kosong menggunakan neraca teknis. Jadi ini misalnya saya punya neraca teknis ya. Saya timbang beker gelas kosong. Ini kosong. Saya tercatat misalnya X gram. Nah, kemudian beker gelas kosong ini diisi air sebanyak 100 ml. Saya isi air. Nah, kemudian saya timbang lagi beker gelas ini untuk memperoleh massa air. Jadi saya ingin melihat massa air dari 100 ml ini massanya itu berapa. Nah, kemudian saya timbang beker gelas yang berisi air. Di sini. Yang berisi air berarti ini Y gram. Nah, sehingga untuk mencari massanya itu, massa air itu selisihnya ya, berarti Y gram dikurangi X gram, itu berapa? Seperti itu. Nah, kemudian setelah saya isi dengan air 100 ml, saya memanaskan beker gelas tersebut menggunakan set pembakar spiritus hingga suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Nah, set pembakar spiritus itu seperti apa? Mungkin nanti kalau sudah offline kalian bisa lihat ya di lab, tapi saya sekarang coba gambarkan dulu. Jadi di sini nanti ada pembakar spiritus. Jadi bentuknya itu wadah, di sini ada lehernya.
Jadi nanti diisi spiritus di sini, diisi spiritus, nanti di sini disimpan sumbu ya, sumbu yang kalau kayak di kompor-kompor dulu itu. Nah, nanti ketika diberi api di sini nanti akan menghasilkan api. Maksudnya ketika dinyalakan korek nanti akan keluar api. Nanti di sini ada kaki 3 ya. Nah, nanti di sini beker gelasnya. Jadi saya panaskan di sini. Ini beker gelasnya tadi yang isinya ada air 100 ml. Seperti itu. Nah, ketika sudah dipanaskan, kemudian suhu awalnya itu ditentukan 30 derajat Celcius. T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Jadi saya amati ini berapa waktunya hingga saya ukur lagi itu dengan termometer sudah mencapai 30 derajat Celcius. Nah, jadi tadi kan volumenya 100 ml gitu ya. Nanti terukur masanya dia berapa gitu. Nah, nanti di sini ada T1 ya. T1 itu misalnya jadi suhu awalnya itu di settingnya itu 30 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada waktu pemanasan. Waktu pemanasan. Nanti di sini ada T2. Nah, jadi waktu pemanasan pertama sesuai dengan prosedur kan ini ada 60 detik, 120 detik, 180 detik, 240 detik sampai 300. Jadi nanti dituliskan waktu pemanasan misalnya di 60 detik, dia T2-nya berapa. Kemudian saya pencet stopwatch lagi sampai 120 detik, dia T2-nya berapa. 180 berapa, 240 berapa, sampai ke tadi berapa, 300 ya. Nah, dia berapa. Nah, kalau untuk variabel volume massa itu kan 1 ya, T1 juga 1. Nanti ada T2-nya berarti. Nah, nanti di sini ada delta T-nya. Berarti delta T itu adalah T2 min T1. Misalnya ketika saya panaskan selama 60 detik, misalnya suhu T2-nya jadi 33 derajat Celcius. Berarti delta T-nya tinggal diselisihkan saja, T2 min T1. Itu untuk prosedur pertama, ingin melihat hubungan kalor dengan kenaikan suhu delta T, seperti itu. Saya harap bisa dimengerti ya. Nah, jadi nanti persamaannya pakai yang ini, tetap Q sama dengan M kali C kali delta T. Masanya kita sudah punya, kalor jenisnya kita sudah punya, kalor jenis air tinggal delta T-nya berapa. Nanti kalian amati apakah ketika waktu pemanasannya itu bertambah, apakah kalornya naik atau kalornya turun, itu bisa diamati seperti itu. Itu untuk yang pertama. Sekarang kita lihat ke prosedur kedua. Prosedur kedua itu berarti untuk tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua itu ingin melihat hubungan antara massa zat dengan jumlah kalor. Kalau tadi kan massanya sama, tapi waktu pemanasannya yang bervariasi. Kalau sekarang yang bervariasi itu adalah massanya, tapi waktu pemanasannya itu sama gitu. Nah, yang pertama sama ya, timbang beker gelas kosong menggunakan neraca teknis sama. Ini timbang di sini misalnya neraca teknis, ini misalnya beker gelas kosongnya, nanti ada X gram. Terus tuang air ke dalam beker gelas sebanyak 50 ml. Di sini 50 ml dulu ya, karena ini kan 50, 100, 150 sampai 200, berarti ini 50. Saya isi dulu 50 ml. Nah, kemudian timbang lagi. Nah, timbang lagi sebanyak, misalnya saya punya Y gram, berarti 50 ml ini masanya itu nanti Y gram dikurangi X, berarti hasilnya berapa, itu masanya. Nah, 50 ml ini
dipanaskan di dalam set pembakar spiritus, sama set pembakar spiritusnya seperti ini. Dipanaskan hingga suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Nah, berarti ini digunakan sebagai suhu zat awal zat cair, berarti T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, saya panaskan selama 300 detik pakai stopwatch ya. Nah, amati T2-nya itu berapa. T2-nya itu misalnya ada di 40 derajat Celcius, misal seperti itu. Nah, sekarang yang divariasikannya itu adalah masanya. Berarti yang pertama 50 mili, kemudian Anda lakukan untuk 100 mili, sama prosedurnya, waktunya juga sama 300 detik. Kemudian Anda ganti lagi 150 mili, sama 300 detik, 200 mili pun sama seperti itu. Jadi di sini yang berbeda itu adalah volume gitu ya. Terus berarti di sini ada massa. Di sini ada waktu pemanasan. Kemudian ada suhu awal dan ada suhu akhir. Jadi misalnya volumenya tadi kan yang pertama itu 50 mili. Nanti massanya dia berapa? Waktu pemanasannya kan sama ya, 300 detik. T1-nya ada di 30 derajat, nanti T2-nya catat berapa. Kemudian 100 mili sama. Terus 150 mili sampai ke 200 mili itu. Jadi nanti ada delta T-nya di sini. Berarti T2 min T1. Jadi kan kalau ini sama ya, 30 derajat semua, 30, ini 300, masanya berapa, beda-beda, nanti yang berbeda T2-nya. Nah, nanti kita masih tetap pakai persamaan ini, Q, MC, delta T, untuk melihat hubungan kalornya. Ketika masanya ini dia berubah-ubah. Nah, Q-nya itu bagaimana gitu. Nanti bisa Anda analisis. Itu untuk yang percobaan kedua. Nah, sekarang kita lihat percobaan ketiga untuk tujuan yang ketiga, yaitu menentukan kalor lebur es. Jadi di sini kita pakai sistem kalorimeter untuk proses peleburan es. Jadi yang pertama itu menimbang beker gelas kosong menggunakan neraca teknis, kemudian Anda masukkan 100 ml air. Kemudian timbang lagi kalorimeter ya. Jadi kalau tadi kan menimbang beker gelas kosong, sekarang timbang massa kalorimeternya berapa. Kemudian air yang tadi sudah Anda masukkan 100 ml ke beker gelas, ini misalnya 100 ml. Anda panaskan menggunakan set pembakar spiritus. Gitu ya, di sini apinya ya ceritanya ya. Di sini misalnya apinya. Nah, hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Nanti diukur sampai ke T-nya itu adalah 80 derajat Celcius. Berarti sebagai T awal air ya. Nah, kemudian nanti Anda diberikan es batu atau balok es ya. Nah, balok es ini dimasukkan ke dalam kalorimeter. Berarti kan ada kalorimeter. Ini kalorimeter. Kemudian Anda masukkan masukkan es batu. Gitu. Nanti diukur suhunya berapa. Misalnya TS adalah minus 5 derajat Celcius, misal seperti itu. Nah, jadi asumsinya dimasukkan ke kalorimeter itu dia sistemnya terisolasi, tidak ada panas yang masuk dan tidak ada panas yang keluar, seperti itu. Nah, nanti air yang sudah dipanaskan ini sampai 80 derajat Celcius nanti dicampurkan ke kalorimeter ini, sehingga nanti di kalorimeter itu ada es batu
dan juga ada air. Nah, makanya terjadi proses pencairan atau peleburan es. Nanti di sini diukur lagi suhunya sebagai T campuran, seperti itu. Nanti catat hasil pengamatan pada tabel. Seperti itu kurang lebih untuk percobaan ketiga, untuk tujuan yang ketiga. Nah, untuk lembar pengamatannya maupun tugasnya bagaimana? Jadi lembar pengamatannya seperti ini ya. Nanti karena kita melaksanakannya itu online, jadi datanya itu dibuat sama semua. Tapi kalau misalnya offline itu, saya harap Anda sudah bisa membayangkan tadi yang prosedur yang sudah saya jelaskan, sehingga bisa terbayang data apa saja yang harus diambil gitu. Nah, jadi percobaan pertama karena hubungan kalor atau Q dengan kenaikan suhu delta T, massa zat cairnya kita pakai air, jadi seperti ini. Ada lama pemanasan, berarti dalam satuan detik ya. Kemudian suhu awalnya itu di setting 30 derajat Celcius semua. Nanti suhu akhirnya berarti ketika saya sudah memanaskan 60 detik, suhunya itu jadi 35 misalnya. Kemudian saya stopwatchnya saya tulis dulu 35 derajat Celcius. Kemudian saya start lagi stopwatchnya hingga sampai 120 detik. Nanti suhu akhirnya dia berubah. Nah, sampai ke 300 detik. Nah, jadi nanti Anda tinggal menuliskan perubahan suhunya. Berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Itu yang tabel pertama. Nah, untuk tabel kedua, nanti hubungan antara massa zat dengan jumlah kalor. Jadi temperatur awalnya itu di 30 derajat gitu. Nah, ini untuk masanya silahkan Anda coba cari ya. Jadi kan kita kan pakainya itu air. Air itu dia punya massa jenis ya, Rho sama dengan M per V. Ini massa jenis air. M-nya itu adalah massa airnya, V-nya itu volume, berarti massa airnya itu adalah Rho kali V. Jadi saya kalau misalnya punya volume airnya itu adalah 50 ml, berarti massanya Anda bisa cari ya, Rho kali V. Nah, berarti kan ini mililiter. Nanti massanya bisa Anda cari di gram atau di kilogram, terserah saya bisa pakai dua satuan ini, tinggal dikonversi saja. Jadi nanti karena kita tidak melaksanakan secara langsung, tidak bisa langsung mencatat berapa masanya, jadi nanti tinggal Anda hitung saja ya, Rho kali V. Rho-nya itu kan, Rho air itu kalau di gram itu 1 gram per centimeter kubik gitu. Nah, nanti tinggal hitung perubahan temperaturnya, berarti T2 min T1. T2 nya ini, T1 nya tadi yang 30 derajat, itu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini menentukan kalau lebur es. Jadi di sini sudah ada datanya, massa kalorimeter dia berapa gram, terus kalau ditambah air panas dia berapa gram, terus ditambah air panas dan es batu juga berapa gram. Nanti suhu air panas dalam kalorimeter sekian, suhu es batu sekian, dan suhu campuran, berarti suhu campuran itu es dan airnya itu sudah bersatu mengalami kesetimbangan. Nah, tugasnya seperti apa? Jadi nanti di sini lebih banyak ke plot ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu itu plot kurva antara lama waktu pemanasan dengan perubahan temperatur. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti Anda tinggal plotkan
Yang pertama itu kan tadi Anda plotkan ini waktu pemanasan dengan temperatur. Misalnya saya tadi di 60 detik, ini second ya, di 60 detik misalnya ini di Celcius, di 30 derajat Celcius misalnya saya tuliskan di sini, berarti kan ketika saya punya 100 detik misalnya ada di 40 misalnya, ada di 40 derajat Celcius misalnya. Nanti Anda plotkan, nanti tarik garis seperti itu sampai dia selesai ya. Nah, kemudian plot regresi linier dari kurva yang ditampilkan. Jadi nanti Anda yang pertama dapat kurva, nanti coba plot regresi liniernya. Nah, silakan Anda coba cari regresi linier itu seperti apa. Kemudian diplotkan. Itu juga berarti tabel kan? Grafik. Nah, kemudian yang ketiga, ini konsep ya. Bagaimana hubungan antara kalor dengan temperatur, perubahan temperatur, apakah sebanding, berbanding terbalik, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat itu adalah plot kurva antara lama waktu pemanasan dengan massa zat cair. Jadi nanti berarti di sumbu X-nya tetap ya, waktu pemanasan, sumbu Y-nya massa zat cair, karena dia yang berubahnya ya, berubah-ubahnya. Nah, yang kelima juga sama, plot regresi liniernya. Nah, nomor 6, Anda konsep ini ya, Anda jelaskan bagaimana hubungan antara kalor dengan massa zat cair. Nomor 7, nah ini baru perhitungan. Nomor 7 itu baru mencari nilai kapasitas kalor air. Berarti kapasitas kalor air itu C besar ya, dari percobaan A dan B yang telah dilakukan. Jadi nanti kan ada Q sama dengan MC delta T. Nah, kapasitas kalor airnya yang dicari. Nah, yang nomor 8, Anda bandingkan ketika Anda sudah hitung dapat nilai kapasitas kalor airnya, nanti Anda bandingkan dengan referensi. Referensi itu misalnya Anda lihat di search di internet gitu ya, nilai kapasitas kalor air misalnya, apakah beda. Kalau beda ya tulis saja beda misalnya, atau jauh berbeda, sedikit berbeda. Nah, penjelasannya Anda tuliskan di nomor 9, faktor-faktor yang menyebabkan berbedanya itu seperti apa. Nah, untuk yang 10, nomor 10, menghitung nilai kalor lebur es menggunakan prinsip asas Black. Jadi nanti proses peleburan esnya itu atau mencairnya esnya itu Anda lihat yang mengeluarkan kalor mana, apakah es atau air, yang menerima kalor mana, sehingga nanti es dan air itu akan mengalami kesetimbangan atau suhunya sama, seperti itu. Jadi perhitungannya hanya 2 ya, kapasitas kalor dengan kalor lebur, selebihnya itu plot kurva dan regresi linier, kemudian konsep seperti itu. Nah, saya harapkan untuk pengerjaan pelaksanaan praktikum ini dapat dimengerti ya. Jika ada yang kurang paham bisa menghubungi saya. Dan kemudian mohon maaf untuk praktikum modul keempat ini saya tidak bisa share video alat-alat dan bahan-bahannya karena sistemnya itu dia ada bahan kimia ya, kemudian ada api dan lain-lain. Mungkin nanti kalau misalnya sudah pelaksanaan offline pembelajaran, nanti bisa ditengok ya ke lab fisika, bisa menghubungi saya bagaimana sistem pengerjaannya, kemudian sistem alat bahannya kayak gimana gitu, bisa menghubungi saya. Nah, itu lab fisika dasar itu ada di sebelah tangga ya, yang depan
lapangan itu yang dekat ruang dosen, itu di situ bareng sama lab farmasi. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang kurang dimengerti masalah data dan masalah perhitungan, silahkan bisa menghubungi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu penjelasan materi atau misalnya terlalu cepat saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.